Guys, kali ini saya akan bercerita dan berbagi pengalaman tentang proses pembekuan ikan karena saya bekerja di pabrik pembekuan ikan. Oleh karena itu, saya mengetahui sekilas tentang alur-alur prosesnya. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dengan saya Ari KW. Kali ini saya akan bercerita tentang alur proses atau tahap-tahap pembekuan ikan. Pembekuan ikan ini adalah salah satu pengolahan modern. Kenapa saya bercerita alur proses pembekuan ikan? Karena saya bekerja di pabrik ikan dan saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana tahapan proses pembekuan ikan. Untuk selengkapnya bisa dilihat di slide berikut. Di pabrik pembekuan ikan tentunya alur proses itu dibedakan dari alur proses pembekuan udang, pembekuan cumi, gurita atau golongan cephalopoda, pembekuan kerang kalau ada, pembekuan ikan itu dibedakan lagi menjadi ikan pelagis dan demersal. Di lain video nanti saya akan bahas tentang ikan pelagis dan demersal. Semua itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan buku manual HACCP. Jadi di dalam suatu perusahaan atau pabrik pengolahan ikan itu ada manual bukunya untuk memproduksi suatu produk hasil perikanan. Untuk video selanjutnya saya akan bahas mengenai manual HACCP. Untuk video ini saya akan membahas tentang alur proses pembekuan ikan demersal. Tujuan pembekuan ikan adalah untuk mengawetkan ikan itu sendiri, karena kita tahu 80% tubuh ikan itu terdiri dari air dan mikroba sangat senang jika hidup dalam kondisi lembab atau banyak mengandung air. Tidak hanya mikroba, aktivitas enzim pun juga terhenti jika ikan itu membeku. Jadi pembekuan ini adalah metode untuk mengawetkan ikan agar ikan sampai ke tangan buyer dengan tidak banyak berubah dari bentuk semulanya. Oh iya, alur proses ini berbeda-beda dari tiap perusahaan. Yang saya bahas ini secara umum saja. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari proses penerimaan bahan baku. Jadi ikan datang di pabrik itu diangkat menggunakan mobil pick up atau truk dengan menggunakan wadah box fiber. Kemudian sampai di pabrik itu dibongkar. Dari wadah box tadi ikan dituang ke dalam keranjang, kemudian dicuci dengan cara disiram pakai ember, lalu dimasukkan ruang proses. QC bertugas mengecek suhu ikan. Suhu ikan yang baik yaitu di bawah 5 derajat Celcius. Kalau QC lagi sibuk atau nggak ada di tempat, bisa digantikan dengan staf yang ada di ruang penerimaan bahan baku. Kalau suhunya kurang baik ya harus cepat dalam bongkarnya, tetapi itu jarang banget terjadi. Ketika membuka wadah box tetapi langsung bau tidak enak, maksudnya bau busuk atau bau oli, itu tidak usah dibongkar, langsung dikembalikan saja. Jadi kita nggak capek-capek untuk membongkarnya. Yang kedua adalah proses pencucian. Ini dilakukan masih di ruang penerimaan bahan baku. Jadi ikan setelah dibongkar itu dimasukkan wadah keranjang, dicuci dengan air berisikan es. Ini bertujuan untuk membuang kotoran-kotoran yang menempel pada ikan, karena kita tahu pada saat supplier memasukkan ikan ke dalam box itu masih sedikit kotor. Oleh karena itu harus dicuci dengan cepat. Selain untuk membuang kotoran yang menempel pada ikan, pencucian ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan suhu ikan, karena air pencucian tadi sudah ditambah dengan es agar dingin. Setelah dicuci langsung dimasukkan ke ruang proses, dan petugas di dalam ruang proses itu menaikkan keranjang yang berisikan tadi di atas meja sortir untuk kemudian masuk ke tahap proses penyortiran. Di proses penyortiran ini ikan dibedakan dari kualitasnya, yang bagus masuk tentunya, yang BS keluar, kemudian dibedakan dari size atau ukuran. Banyak banget ukuran ikan, dari tiap-tiap ikan itu ada size-nya sendiri-sendiri. Contohnya kalau ikan suwangi yang saya review kemarin, size-nya itu ada 80 per 100, 100 per 150, 150 per 200, 200 per 300. 80, 100, 150, 200 itu adalah ukuran gramnya.
Proses sortasi ini bertujuan agar ikan itu seragam ketika ditimbang. Jadi pas ditimbang itu nggak ada ikan yang kecil, ikan yang besar, ikannya ukurannya sama semua. Lanjut yang keempat adalah proses penimbangan. Di proses penimbangan ini beratnya tergantung permintaan dari buyer. Contohnya kalau ikan suangi kemarin timbangannya nggak sampai 5 kilo, 4, rahasia kilo. Itu ya rahasia perusahaan. Penimbangan ini harus dilakukan dengan cepat agar ikan suhunya tidak naik. Sebelum ditimbang, ikan itu pasti mengantri karena yang nimbang satu orang, yang nyortir biasanya lebih dari satu orang. Pada saat proses mengantri itu sekaligus untuk membuang air-air atau meniriskan ikan. Pada saat nimbang lebih baik ikan itu kadar airnya biar tiris. Kalau ada kadar airnya tentunya timbangan neto atau berat bersihnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah ditimbang, ikan masuk ke proses pencucian yang kedua. Pencucian yang kedua ini bertujuan untuk membersihkan lagi kotoran-kotoran yang masih menempel pada ikan, dan tentunya juga untuk menjaga lagi suhu ikan agar tetap stabil. Kalau pencucian yang pertama itu dengan cara disiram pakai timba, karena keranjangnya besar nggak mungkin kita angkat-angkat, nanti malah capek. Sedangkan pencucian kedua dilakukan dengan cara dicelupkan di wadah penampungan air. Jadi kita nggak banyak-banyak membuang air. Lagian juga keranjangnya pakai yang kecil. Setelah dicuci, masuk proses yang keenam, yaitu penyusunan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempercantik tampilan produk ikan nanti setelah ikannya membeku. Jadi ini juga penting. Di tahap penyusunan ini, model atau aturan penyusunannya itu tergantung dari permintaan buyer, bisa juga dari keinginan perusahaan itu sendiri. Proses penyusunan biasanya menggunakan alat pan atau long pan. Jadi ikan ditata agar rapi ketika nanti dia membeku. Long pan itu kayak loyang kalau kita membuat roti itu. Ada juga jenis ikan yang dilakukan tanpa disusun dengan rapi, cuma ditublek ke dalam lompan gitu aja, karena ikannya kecil-kecil. Nggak mungkin kalau kita menyusun ikan kecil itu satu persatu di dalam lompan, itu akan membuang banyak waktu. Setelah ikan disusun rapi di dalam lompan, kemudian dibekukan. Di pabrik saya, mesin untuk membekukan ada dua macam, yaitu mesin ABF atau air beras freezer dan mesin SCPF atau semi contact plate freezer. Di lain video saya akan membahas kedua mesin pembekuan ini. Sekarang saya hanya bahas sekilas saja. Jadi ABF ini ruangan pembekuannya itu lebih besar, tetapi waktu pembekuannya agak lama. Di pabrik saya 8 jam. Kalau SCPF itu ruang pembekuannya kecil seperti kulkas tapi agak besar dikit. Tetapi waktu pembekuannya lebih cepat, yaitu 4 jam. Tentunya pembekuan yang baik yaitu pembekuan yang waktu membekukannya itu lebih cepat. Suhu yang dituju di dalam proses pembekuan adalah minus 40 derajat Celcius. Ketika ikan masuk ke ruang pembekuan ikan pada saat suhunya di atas 0 derajat Celcius, itu akan lama suhunya menurun karena pada saat itu masih membuang suhu panas di dalam tubuh ikan. Tetapi ketika suhunya sudah di bawah 0 derajat Celcius, itu akan cepat menuju ke suhu pusat pembekuan, yaitu minus 40 derajat Celcius, karena suhu panasnya sudah hilang. Setelah ikan beku kemudian dikeluarkan dari mesin pembekuan dan masuk ke ruang packing untuk dicelupkan ke dalam kubangan air berisikan es, dan airnya itu bersuhu antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Itu dinamakan dressing atau penggelasan. Jadi ketika dicelupkan kemudian keluar, di luar tubuh ikan itu akan membentuk lapisan es lagi. Ini bertujuan agar ikan tidak mudah mengering ketika disimpan di gudang beku. Kalau kita tahu pas beli es krim Magnum itu di luarnya ada lapisan coklat, ya kayak gitu kurang lebih wujud pengglasingannya. Tetapi kalau di ikan, glazingnya itu tidak coklat tentunya, tapi seperti kaca, makanya penggelasan atau glazing namanya. Kemudian setelah di glazing, ikan akan di packing. Packingnya yang pertama yaitu dimasukkan ke plastik, kemudian dikareti, lalu dimasukkan ke dalam MC
atau master karton atau kardus bahasa mudanya, kemudian diplastiki lagi. Jadi ada 3 model pengemasan, yaitu kemasan primer tadi yang menyentuh dengan produk ikannya, kemudian kemasan sekunder yaitu MC, dan kemasan tersier yaitu plastik lagi. Packing ini bertujuan untuk mempercantik juga produk ikan yang jadi dan untuk melindungi ikan dari benturan nanti pada saat proses penyimpanan atau pada saat proses stuffing untuk sampai ke tangan buyer. Tapi sebelum ikan masuk ke dalam MC atau kardus tadi, masih ada satu tahapan lagi yang dilalui, yaitu proses metal detecting. Proses metal detecting ini caranya ikan dimasukkan ke dalam alat yang namanya metal detector, dan di dalam alat itu ikan di-scan apakah di dalamnya masih ada kandungan besi atau logam. Biasanya di ikan tenggiri itu masih terdapat pancing yang kita tidak tahu pancingnya itu sudah berada di dalam tubuh ikan. Itu sangat berbahaya, oleh karena itu ini sangat penting. Di proses metal detecting ini di pabrik tempat saya kerja itu dikatakan CCP. Apa itu CCP? Nanti kita akan bahas pada saat saya bikin video tentang manual HACCP. Setelah melalui tahap metal detecting, kemudian di packing dengan rapi masuk ke dalam MC, kemudian produk ditata di dalam sebuah palet bertumpuk gitu ikannya, kemudian masuk ke dalam penyimpanan. Ruang penyimpanan ini dinamakan cold storage atau gudang beku. Penyimpanan di dalam cold storage harus rapi agar pada saat stuffing nanti ikan mudah untuk dikeluarkan. Jangan sembarangan menaruh ikan di dalam cold storage. Dan sistem penyimpanan yang baik itu adalah FIFO atau first in first out. Jadi ikan yang pertama masuk itu harus yang pertama keluar juga. Itu bagus. Di ruang penyimpanan cold storage ini suhunya minus 20 derajat Celcius dengan fluktuasi suhu 2 derajat Celcius. Saya pernah masuk ke ruang cold storage pada saat saya bikin video eksperimen goreng telur beku kemarin. Kemudian masuk ke tahap akhir yaitu stuffing. Jadi ikan di dalam cold storage itu disimpan, lalu pada waktu tiba tanggal ikan itu akan keluar, dia akan diekspor masuk di dalam kontainer. Proses ini dinamakan stuffing. Guys, sorry saya pindah posisi di dalam rumah dulu karena di luar sudah mulai petang dan hujan. Oke, sekarang sudah di dalam rumah, aman terkendali, nggak kehujanan. Sekarang kita akan lanjutkan lagi tadi sampai pada saat proses stuffing atau ekspor. Pada saat proses ekspor ini menggunakan jasa pihak ketiga untuk forwardingnya. Jadi bukan dari buyer atau bukan dari perusahaan pemproduksi produk ikan itu, tetapi menggunakan jasa pihak ketiga. Biasanya perusahaan penjasa kontainer itu ada PT Multiguna, ada PT Rahayu, dan lain-lain. Setting suhu kontainer pada saat proses ekspor itu umumnya minus 20 derajat Celcius untuk produk ikan beku. Proses stuffing dilakukan dengan cepat dan tepat. Cepat agar ikannya tidak mudah mencair, tepat kita harus menata produk ikan di dalam kontainer dengan rapi. Karyawan juga harus hati-hati dalam menata agar tidak banyak terjadi benturan dalam produk ikan yang mengakibatkan rusaknya MC kemasan tadi. Kalau sudah masuk ke dalam kontainer, berarti itu sudah tanggung jawab dari perusahaan pihak ketiga penjasa kontainer tadi. Itu sudah lepas tanggung jawab dari perusahaan pemproduksi ikan. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah alur proses pembekuan ikan demersal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih terus belajar, kita sama-sama belajar, saling berbagi. Jadi cukup sekian videonya. Saya Ari KW, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.